teman-teman, sahabat Enviro, sahabat lingkungan, bertemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada konten kali ini saya akan berbagi mengenai Netsing Follow. Netsing Follow yang belakangan banyak terdengar khususnya terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Apa itu Netsing Follow? Nah, teman-teman sahabat lingkungan, jadi pada saat Indonesia menyampaikan dokumen kepada PBB itu ya, ada yang dinamakan sebagai dokumen strategi jangka panjang Indonesia untuk rendah karbon dan beradaptasi menghadapi perubahan iklim gitu ya. Nah, dengan dokumen itu Indonesia punya agenda di tahun 2060 atau lebih cepat itu Indonesia akan mencapai yang dinamakan dengan net zero emission gitu ya di tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai ke sana ada yang perlu dicapai di tahun 2030. Dua hal yang perlu dicapai. Yang pertama adalah emisi nasional kita. Emisi total yang terjadi di Indonesia itu mencapai puncaknya di tahun 2030, artinya di tahun 2031 lebih rendah. Yang kedua, nah yang kita bahas sekarang adalah Netsing Follow. Di tahun 2030 terjadi Netsing Follow. Nah, Netsing Follow itu adalah penyerapan yang terjadi di bidang kehutanan dan penggunaan lahan lebih besar dibandingkan dengan emisi yang terjadi. Atau kalau contoh mudahnya di lapangan adalah bahwa pohon yang kita tanam, pohon yang tumbuh di hutan, di ladang itu lebih banyak dibandingkan dengan pohon yang kita tebang untuk berbagai penggunaan. Maka di tahun 2030 penyerapan akan lebih besar dibanding dengan emisi yang terjadi. Nah, sumber penyerapannya apa saja dan sumber emisinya apa saja? Sumber penyerapannya adalah antara lain yaitu hutan tanaman industri ya. Hutan tanaman industri berguna bagi kita untuk menghasilkan kayu. Kita di rumah ada kursi, jendela pakai kayu, itu dari hutan tanaman industri. Tisu gitu ya, itu dari hutan tanaman industri termasuk kertas. Kemudian yang kedua adalah penanaman tanaman tahunan ya, untuk berbagai keperluan baik pertanian, perkebunan gitu, itu akan memperbanyak karbon, memperbanyak penyerapan karbon. Kemudian yang utama adalah mengelola hutan alam Indonesia untuk kembali tumbuh yang dulunya rusak, kembali tumbuh seperti sedia kala. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan perbaikan ekosistem kita yang dulunya rusak ya ditanamin gitu ya, yang gersang kita tanamin sehingga secara umum vegetasi pohon menjadi lebih banyak di Indonesia. Itu artinya menyerap lebih banyak gitu ya, menyerap karbon. Nah, kemudian yang kedua yaitu sumber emisinya di mana yang masih terjadi. Utama yang masih terjadi adalah terjadinya apa yang disebut sebagai dekomposisi lahan gambut. Jadi di Indonesia itu banyak lahan gambut. Lahan gambut itu sederhananya adalah ranting pohon, daun ya yang jatuh, sisa-sisa dari pohon-pohon gitu, tumbuhan vegetasi, kemudian tidak terurai sempurna gitu ya, terus pada ngumpul gitu, menimbun gitu, jadilah, tapi prosesnya bertahun-tahun. Kemudian jadilah gambut gitu, dan itu timbunannya luar biasa, kandungan karbonnya banyak sekali. Namun sayangnya karena berbagai kebutuhan, berbagai hal, kemudian lahan gambut yang luasnya berjuta-juta hektar di Indonesia digunakan berbagai keperluan, dan antara lain adalah kemudian yang harusnya basah dikeringkan, akibatnya adalah terjadi dekomposisi. Yang tadinya lahan gambut tidak terdekomposisi sempurna, kemudian terjadilah dekomposisi gitu ya, kering, akhirnya karbonnya lepas ya, terjadilah emisi karbon yang mengemisi di Indonesia. Sumber utamanya masih banyak dari situ. Namun demikian juga sumber lain adalah masih terjadinya pembukaan hutan ya,
untuk berbagai keperluan, baik karena untuk keperluan pembangunan maupun untuk hal-hal yang sebenarnya boleh jadi tidak perlu terjadi lagi gitu ya. Itulah yang dinamakan sebagai net sink volume, sebagai bagian dari tahapan apa yang perlu kita capai di tahun 2030 menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Demikian teman-teman sahabat lingkungan, terima kasih, sampai ketemu lagi di konten lingkungan lainnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.